Halo semuanya, ketemu lagi. Yap, jadi pada video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail video, akhirnya kali ini kita dapat kesempatan untuk ngerakit PC lagi. Dan untuk rakitan PC yang akan kita rakit kali ini itu dari segi budgetnya sendiri itu di harga 6 jutaan cuy. Tapi di sini di rakitan PC budget 6 jutaan yang baru aja gua build kali ini, gua bener-bener harus memaksimalkan performanya cuy. Karena seperti yang kita tahu ya, per bulan Oktober kemarin, ya lebih tepatnya di pertengahan bulan Oktober kemarin, itu harga komponen khususnya kayak memori RAM dan SSD itu pada naik cuy. Di bulan-bulan kemarin itu harga memori RAM di 2x8 3200 itu bisa kita dapat di harga 400 sampai 500 ribuan. Tapi sekarang ya ini sudah naik hampir berkali-kali lipat cuy. Dari yang tadinya 500 ribu sekarang itu harus kita dapatkan dengan harga 1 jutaan. Dan untuk harga 200 sampai 300 ribu harusnya kita udah bisa dapat SSD 256 GB. Tapi sekarang harga SSD 256 itu bisa nyentuh sampai 400. Bahkan ada beberapa yang udah jual sampai 500 ribu cuy. Dan rumornya kenaikan harga komponen ini tuh akan terus naik nanti setelah tahun 2026, ya di beberapa bulan yang akan datang. Cuman kita tidak tahu apakah ini akan semakin naik atau malah itu hanya rumor aja. Bisa aja itu harganya kembali normal dalam waktu dekat. Dan ya karena itu masih rumor, jadi semoga aja itu tidak terjadi guys. Dan seperti yang udah gue bilang sebelumnya, di PC rakitan budget 6 jutaan kali ini gue harus benar-benar memaksimalkan performanya. Jadi kira-kira apa aja komponen-komponen yang akan gue pakai di rakitan PC budget 6 jutaan kali ini? Gak usah banyak basa-basi, yuk langsung aja mari kita bahas. Oke, jadi yang pertama di sini untuk prosesornya gue menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 5 5500. Alasan gue menggunakan prosesor ini karena satu guys, harganya cuy. Di bulan-bulan sebelumnya gue udah sering rakit pakai prosesor ini dan harganya dari waktu itu gue rakit sampai sekarang ini masih stabil di harga 1,1 sampai 1,2 jutaan untuk yang varian boxnya. Nah, kenapa di sini gue nggak pakai prosesor Intel i3 Gen 12? Karena sebelumnya kan gue udah nge-build PC ya pakai prosesor itu, dan harga yang bisa didapat pun juga harusnya bisa lebih murah ya. Harusnya. Cuman dari prosesor Intel Gen 12 atau Gen 13 itu pun juga sama cuy, mengalami kenaikan. Yang sebelumnya gue bisa dapat prosesor i3 Gen 12 itu di harga 800 ribuan. Dan kemarin-kemarin setelah gue cek di offline store itu bahkan hampir tembus 1 juta rupiah cuy. Nah, alasan lain kenapa gue pilih prosesor ini untuk gue jadikan sebagai otak ya di prosesor budget 6 jutaan kita kali ini, itu karena kalau kita bandingkan dengan i3 Gen 12, core dan thread dari prosesor ini itu cenderung lebih banyak cuy. Ya nggak cenderung sih, tapi emang lebih banyak, 6 core dan 12 thread. Karena PC ini nantinya itu akan dipakai buat ngegame, dan nggak cuman ngegame doang ya, ini PC bakalan dipakai buat gaming dan untuk edit-edit video. Jadi menurut gua 6 core 12 thread di prosesor Ryzen 5 5500 ini udah sangat-sangat cukup banget cuy untuk build PC rakitan kita kali ini. Selanjutnya untuk mendinginkan prosesor dari Ryzen 5 ini, kita menggunakan IO water cooling dari Gamdias dengan seri GL240 ARGB White. IO water cooling dari Gamdias ini bisa kalian dapatkan dengan harga 600 ribuan, dan dari IO ini juga dia sudah support dengan fitur ARGB cuy. Dan untuk pemasangannya pun juga ini gak ribet ya, kita tinggal colok-colok aja dari konektornya ini ke PWM, dan kalau motherboard kalian support dengan RGB 3 pin, kita tinggal colokin aja cuy. Dan ya sesimpel itu. Kemudian untuk performanya sendiri ya dari IO water cooling ini, untuk mendinginkan prosesor Ryzen 5 5500 untuk suhu idle-nya ini di 32 derajat Celcius, dan untuk suhu maksimumnya di sini kita coba ngebenchmark CPU menggunakan Cinebench R23. Ini bisa tembus sampai 74 derajat cuy. Dan untuk fan dari IO ini menurut gue itu cukup lumayan silent ya, nggak terlalu berisik. Dan untuk garansinya sendiri dari IO water cooling ini itu selama 2 tahun masa garansi cuy. Ya, 2 tahun. Dan untuk garansinya sendiri dari IO water cooling ini itu selama 2 tahun masa garansi dari distributor DTG Indonesia cuy. Buat yang belum tahu, distributor DTG itu nggak cuman megang produk dari Gamdias ini doang ya, kayak produk dari Corsair, NZXT, Montec, APNX itu semuanya mereka pegang. Dan ya udah pasti
aman tentunya. Buat teman-teman juga yang mau upgrade CPU coolernya ke IO water cooling yang harganya nggak terlalu mahal di range sekitar 600 ribuan, menurut gue ini udah sangat-sangat oke banget karena dari segi desain, looks ini udah cakep dengan harga 600 ribuan. Kita sudah dapat IO water cooling yang tinggal pakai cuy. Ya ini bener-bener simple banget pemasangannya. Kemudian untuk motherboardnya di sini kita menggunakan B450M Pro 4 dari ASRock. Ya, alasan kita pakai motherboard ini itu karena motherboard ini sudah punya 4 slot memori. Ya harusnya kalian udah tahu ya kenapa gua pilih motherboard ini. Karena harga memori RAM sedang mahal, jadi di sini gua mau coba mengakalin. Di sini gua akan memaksimalkan ke 4 slot memorinya tersebut. Selain itu juga selling point lain dari motherboard ini, dia sudah ada 2 slot M2 NVMe ya. Jadi untuk upgrade ke depannya ini bakalan jadi lebih enak dan lebih fleksibel cuy, karena pilihannya ini jadi lebih banyak. Kemudian untuk memori RAM-nya seperti yang udah gua singgung ya di awal-awal video, karena memori RAM sekarang lagi naik. Jadi di sini gua mengambil memori RAM 4x4 GB dan untuk 2 kepingnya di sini kita pakai dari RAM HyperX dan yang satu lagi ini kita pakai dari RAM Apacer Panther cuy. Masing-masing speed dari kedua RAM ini itu berbeda ya. Untuk yang Apacer ini di 2400 dan untuk yang Hynix ini di 2133 MHz. Seperti yang kita tahu kalau kita menggunakan 4 slot RAM, otomatis untuk memori RAM dengan speed yang berbeda akan mengikuti speed RAM yang lebih rendah cuy. Dan di rakitan PC kali ini pun juga sama. Jadi untuk RAM-nya ini berjalan default semuanya itu di 2133 MHz mengikuti memori RAM dari HyperX ya yang kita pakai. Dan menurut gua ini cara yang paling works ya untuk sekarang di era harga memori RAM yang sedang naik, karena ini bisa menghemat budget kita itu lebih banyak cuy. Kalau kita sebelumnya beli 2x8 itu harganya di 1 jutaan, dengan 4 slot RAM ini aja dengan kapasitas yang sama ya di 16 GB itu bisa kita dapat di harga 500 ribuan cuy. Ya kita bisa menghemat kurang lebih sekitar 500 ribu cuy. Ya harusnya sih harganya emang 500 ribuan sih. Kemudian untuk storage-nya di sini kita menggunakan SSD SATA dari Furion. Untuk kapasitasnya ini di 256 GB dan untuk storage tambahannya di sini kita menggunakan harddisk 500 GB. Karena harga SSD juga sama naik ya. Jadi di sini untuk storage-nya kita cariin yang bekas-bekas aja ya biar lebih murah. Kebetulan di sini kita dapat dari Furion dan ini juga masih bergaransi, unitnya masih cukup lumayan mulus dan ya ini bisa lebih menghemat budget di rakitan PC kita kali ini cuy. Untuk VGA-nya di sini kita menggunakan VGA dari Nvidia yaitu GTX 1660 Super dari Gallardo cuy. Menurut gua VGA card under 2 jutaan ini masih jadi salah satu yang terbaik di kelasnya ya. Karena menurut gua VGA ini untuk dipakai di tahun depan, di tahun 2026 itu masih sangat-sangat worth it cuy. Untuk gaming kompetitif ini masih bisa ya libas di 1080p 60 fps. Terus juga buat yang suka ngedit video ini dari segi performa rendernya pun juga masih kenceng karena ya gua pakai VGA yang satu ini juga soalnya. Dan untuk yang suka live stream juga VGA ini tuh masih ngangkat cuy, karena bisa dibilang VGA di bawah 2 jutaan yang punya fitur cukup lumayan komplit ya, salah satunya 1660 Super ini cuy. Atau kalau misalnya kalian pengen lebih powerful lagi itu bisa pakai RTX 2060, tapi karena unitnya gua jarang nemu ya, jadi ya menurut gua opsi yang paling bagus itu 1660 Super ini cuy. Nah, dari semua komponen yang udah gua sebutin tadi untuk supply dayanya, di sini kita menggunakan power supply dari Gamdias Helios M550W. Power supply yang satu ini kalian itu bisa dapatin di range harga sekitar 400 sampai 500 ribuan. Dan dari segi spesifikasi juga power supply ini itu sudah cukup lumayan komplit cuy di kelasnya. Mulai dari fitur proteksinya ini juga cukup lumayan lengkap ya, seperti OVP, OPP, UVP, OCP dan SCP ini udah cukup komplit cuy. Filter input AC juga ini udah lengkap, IC dan MOSFET-nya juga ini terdaftar, berasal dari brand yang reputable. Untuk input voltasenya juga power supply ini sudah full range ya di 100 sampai 240 volt. Sebagai referensi buat kalian yang pengen tahu ya soal jeroan dari power supply ini itu kayak gimana lebih detailnya, kalian bisa cek reviewnya Mas Sultan cuy. Di situ beliau sudah menjelaskan cukup detail soal
jeroan-jeroan dari power supply ini itu menggunakan dan dari brand-brand apa ya, gue juga masih cukup belajar ya soal hal yang kayak gini. Kalian bisa cek aja linknya, nanti gue akan taruh di deskripsi video cuy. Oke, kemudian yang terakhir di sini untuk casing ya, last komponen di sini kita menggunakan casing dari Gamdias Aura GC9M ARGB. Seperti namanya, casing ini tuh sudah membawa 3 fan ARGB. Jadi satu fan ini di bagian belakang sebagai exhaust dan 2 lagi itu disimpan di bagian bawah, dan fannya ini sudah reverse cuy. Dengan harga cuman 300 ribuan aja kalian udah dapat casing yang cukup lumayan compact. Dan ya, ini di bagian sisi side panelnya bisa dilepas, terus di bagian depan panelnya pun juga sama ya, ini bisa dilepas. Gue juga agak kaget ya, karena biasanya dengan tipe casing yang seperti ini itu di bagian depannya itu dia nggak bisa dilepas cuy, tapi di casing ini tuh bisa guys. Jadi ini ngebantu gue banget pada saat proses pemasangan motherboard, karena motherboard yang kita pakai kan ini dia lebar ya, M.A.T.X yang lebar, itu dia bisa masuk dengan mudah. Terus untuk pemasangan water cooling pun juga sama cuy, ini sangat-sangat memudahkan sekali gitu kan. Tapi di sini salah satu poin yang cukup sangat disayangkan ya, kita tidak bisa pakai 3 fan RGB-nya karena ya, kalian bisa tonton video ini. Oke guys, jadi di sini gua ada kendala dari pemasangan VGA ya. Jadi VGA yang mau kita pakai ini dia kepentok, si fan yang VGA-nya ini, si kipasnya itu dia kepentok sama dari fan casingnya ini cuy. Jadi mau tidak mau kita harus lepas 2 fan yang ada di bawah ini. Dan karena ini fan-nya dia saling terhubung ya dari ketiga fan ini, maka otomatis fan yang di belakang pun juga kita harus lepas guys. Jadi kenapa ini bisa tidak masuk ya ke casing dari VGA yang kita pakai, itu karena ini cuy. Kalau kalian lihat slot untuk VGA ini kan dia ada di slot yang kedua ya. Nah ini ada di slot yang kedua, dan itu yang bikin nggak muat VGA ini cuy. Itu yang bikin nggak muat VGA ini. Jadi mau tidak mau kita harus lepas dari si fan bawaan casing. Atau kalau misal motherboard yang kita pakai itu slotnya slot untuk VGA nya dia ada di atas, itu bisa masuk cuy. Dan ya, itu kendala pada rakitan PC kali ini cuy, merepotkan sekali. Yap, sangat disayangkan. Cuman kalau kalian pakai motherboard dengan slot PCIe VGA yang di atas ya, di slot yang pertama, gue udah pasti jamin itu pasti bakalan masuk cuy. Cuman karena motherboard yang kita pakai ini untuk slot PCIe VGA nya dia ada di slot yang kedua, jadi ini kepentok ya. Dari VGA yang kita pakai itu dia karena heatsinknya cukup lumayan tebal, jadi dia kepentok di 2 fan yang ada di bawah cuy. Dan sebagai gantinya di sini gue pasangin fan reverse juga ya dari Segotep yang warna putih. Dan kalau kalian pengen tahu review lengkap soal PC rakitan tersebut, kalian bisa cek aja, linknya akan gua taruh di deskripsi. Dan yap, jadi itu dia tadi kurang lebih dari detail komponen yang kita pakai pada rakitan PC budget 6 jutaan kali ini. Sekarang di sini gua akan coba tes PC ini untuk memainkan beberapa games dan juga benchmark beberapa software. Jadi ya, langsung aja, ini dia performa dari PC rakitan yang satu ini. Let's go. To the rain, but you should probably use an umbrella. At the start of the second
Oke, sekarang kita masuk ke total harga keseluruhan part yang sudah kita pakai di rakitan PC kali ini cuy. Jadi untuk total harga keseluruhan ini di Rp6.460.000. Dan seperti yang udah gue sebutkan di penjelasan komponen sebelumnya, kalau dari beberapa komponen yang dipakai ini adalah komponen second. Jadi kalau kalian pengen bener-bener sama persis seperti yang udah kita rakit kali ini, mungkin nggak akan sama persis, akan ada 1-2 perbedaan. Jadi ya kalian bisa sesuaikan aja dengan budget kalian cuy. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi kesimpulannya cuy. Apakah dengan harga 6 jutaan PC rakitan yang baru aja kita build kali ini itu sangat rekomen untuk dirakit? Menurut gue pribadi ini udah sangat-sangat worth it banget, karena seperti yang kalian tahu di beberapa aspek, contohnya kayak motherboard ini untuk opsi upgrade-nya itu masih banyak. Kalau memori RAM sudah kembali normal, mungkin ini bisa diganti ya dari konfigurasi 4x4 ke 8x4, jadi total bisa di 32 GB. Terus juga dari motherboardnya ini dia masih ada sisa slot NVMe lagi, dan itu masih ada sisa 2 slot. Jadi menurut gua dengan harga 6 jutaan ini udah sangat-sangat worth it banget. Apalagi kalau teman-teman yang mau ngerakit untuk pure gaming dan mungkin sesekali untuk live stream, PC ini tuh udah pasti enak banget cuy, dan udah pasti ngejalanin itu tuh bisa sangat-sangat lancar. Kalau kalian nonton video-video gua sebelumnya, PC rakitan yang seperti ini itu speknya udah ada ya, gua bikin, gua lupa itu di episode berapa, kalian bisa tonton aja. Cuman mungkin dari beberapa detail aspek komponen ini agak sedikit berbeda ya. Kayak motherboard yang kita pakai ini pakai B450, terus CPU coolernya kita gak pakai CPU cooler tapi kita pakai IO water cooling, dan ya dari segi looks pun juga berbeda cuy. Kalau di sebelumnya kan, kalau di episode sebelumnya kan kita pakai temanya itu warna hitam, dan di sini kita pakai tema full white. Harganya juga mirip-mirip lagi ya. Dan ya guys, jadi mungkin sekian dulu aja dari video gua kali ini. By the way, sebelumnya gue pengen ngucapin maaf banget buat teman-teman yang udah nungguin lama konten-konten di channel gue. Gue berharap di awal tahun nanti, di tahun 2026, channel ini bisa datang banyak kerakitan lagi untuk gue bisa bikin konten rakit PC kayak gini. Dan gue juga berdoa semoga nanti di awal tahun depan itu harga komponen sudah kembali normal, sudah ya harganya tidak setinggi sekarang ya, meskipun banyak rumor yang mengatakan kalau di tahun depan harga komponen akan semakin gila cuy. Ya kita berdoa yang terbaik saja guys. Dan ya mungkin sekian dulu aja dari video gua kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di konten video rakitan PC gua selanjutnya. Yo.